Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Destama Putra dengan NPM 2406346554. Ini saya akan menjelaskan bagaimana perbandingan penampakan wilayah iklim Jepang berdasarkan klasifikasi Copenhagen pada file KMZ di Google Earth dengan menggunakan low resolution atau 30 arcmin, lalu ada medium resolution 10 arcmin, dan juga high resolution 5 arcmin yang akan menunjukkan perbedaan dalam hal detail dan cakupan informasi yang ada. Yang pertama ada file skala dekat, yaitu dengan high resolution. Peta ini akan menampilkan informasi iklim yang sangat rinci, memperlihatkan variasi iklim yang antara wilayah kecil di Jepang seperti dominasi iklim CFA, iklim sedang lembab yang ada di wilayah tengah dan selatan. Lalu ada DFB atau iklim boreal di wilayah utara seperti Hokkaido. Nah, skala ini sangat cocok digunakan, atau file ini sangat cocok digunakan untuk analisis iklim pada tingkat lokal ataupun kota. Selanjutnya ada skala menengah atau medium resolution, yang dimana seluruh wilayah Jepang ini masih dapat diamati dengan jelas, namun dengan detail yang sedikit lebih umum. Zona-zona iklim juga utamanya tetap terlihat, dan transisi antara zona iklim ini mulai lebih mudah dipahami secara keseluruhan. Nah, skala ini atau file ini ideal untuk kajian tingkat nasional ataupun provinsi. Selanjutnya ada pada skala luas atau low resolution, yaitu 30 arcmin. Tampilan petanya akan mencakup Jepang beserta negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan juga Rusia bagian timurnya. Nah, pada skala ini informasi iklim bersifat lebih global dan juga general dengan detail lokal yang kurang terlihat. Skala ini lebih cocok untuk analisis regional atau perbandingan iklim antar negara. Nah, secara keseluruhan, semakin dekat skala yang digunakan, maka semakin tinggi juga tingkat detail informasi yang diperoleh. Contohnya pada resolusi high resolution, namun dengan cakupan wilayah yang lebih sempit. Nah, sebaiknya semakin luas skalanya dengan low resolution atau 30 arcmin, semakin besar cakupan wilayahnya, tapi dengan detail yang lebih terbatas. Pemilihan skala juga tergantung pada tujuan kajian kita apa, dan juga apakah kita ingin menganalisis iklim secara lokal, nasional, ataupun region. Baik, itu sekian jawaban dari saya. Akan dilanjutkan dengan jawaban nomor 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Destama Putra dengan NPM 2406346554. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kenampakan fisik yang terlihat dari Google Earth, baik dari tampilan citra, penampang melintang ketinggian, serta informasi lain yang diperoleh dari sumber lain, baik itu berupa video dokumenter ataupun kenampakan visual atau juga deskripsi lainnya antara peta negara Oman dengan negara Korea Selatan. Nah, berdasarkan hasilnya, ini negara Oman. Nah, berdasarkan tampilan citra dari Google Earth dan klasifikasi iklim Copenhagen, terdapat perbedaan mencolok dalam kenampakan fisik dan juga iklim antara Oman dan juga Korea Selatan. Nah, dalam citra wilayah Oman didominasi oleh warna kuning BWH, menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah negara ini memiliki iklim gurun panas yang sangat kering dan juga panas. Nah, dengan curah hujan yang sangat sedikit sepanjang tahunnya. Lalu, tampilan citra satelit juga memperlihatkan landscape yang cenderung datar hingga bergelombang dengan warna tanah dominan coklat kekuningan, yang menandakan kondisi kering dan juga minim dengan vegetasinya. Selanjutnya, penampang melintang ketinggian wilayah di wilayah Oman ini secara umum menunjukkan dataran rendah di sebagian besar wilayahnya, meskipun terdapat beberapa pegunungan di bagian utaranya dan tenggara seperti pegunungan Al-Hajar. Namun, secara umum, bentang alam Oman sendiri didominasi oleh gurun dan juga padang pasir yang luas. Topografi Oman sendiri didominasi oleh gurun dan dataran rendah dengan pengecualian pegunungan Al-Hajar tadi yang ada di bagian utara, yang mencapai ketinggian sekitar 3000 meter. Nah, penampang melintang ketinggian menunjukkan transisi dari pesisir daratan rendah ke pegunungan yang curam, kemudian kembali lagi ke dataran
gurun yang luas di selatannya. Sebaliknya, citra wilayah Korea Selatan menampilkan kombinasi warna hijau CFA dan juga CWA serta ungu DWA pada klasifikasi Köppen di peta klasifikasi iklim Köppen. Nah, untuk CFA sendiri itu berarti iklim subtropis basah dengan suhu rata-rata pada bulan terdingin di atas 0 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit dan memiliki setidaknya 1 bulan dengan suhu rata-rata di atas 22 derajat Celcius atau 72 derajat Fahrenheit serta tidak ada perbedaan yang signifikan antara curah hujan bulanan. Nah, untuk CWA sendiri iklimnya itu subtropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan suhu rata-rata pada bulan terdingin itu di atas 0 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit, namun di bawah 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit, memiliki setidaknya 1 bulan dengan suhu rata-rata di atas 20 derajat Celcius 72 Fahrenheit, dan 4 bulan dengan suhu rata-rata di atas 10 derajat Celcius 50 derajat Fahrenheit, serta hujan di musim panas 10 kali lebih banyak dibandingkan di musim dinginnya. Nah, untuk DWA sendiri itu iklim benua dengan musim panas yang terik dan juga musim dingin yang kering, memiliki suhu rata-rata bulan terdingin di bawah 0 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit dan setidaknya 4 bulan dengan suhu di atas 10 derajat Celcius 50 derajat Fahrenheit dan 1 bulan di atas 20 derajat Celcius atau 72 derajat Fahrenheit. Nah, curah hujan di musim ini panas ini 10 kali lebih banyak dibandingkan di musim dinginnya. Nah, citra satelit memperlihatkan wilayah yang lebih hijau dan berbukit menandakan keberadaan vegetasi yang lebih subur akibat curah hujan yang relatif tinggi. Nah, penambang melintang ketinggian wilayah Korea Selatan ini menunjukkan topografi yang lebih bervariasi dengan pegunungan, dataran tinggi, dan juga lembah-lembah sungai yang tersebar seperti pegunungan Taebaek di bagian timur dan juga dataran rendah di sekitar wilayah Seoul dan juga pesisir baratnya. Nah, topografi Korea Selatan juga lebih bervariasi dengan pegunungan yang tersebar di seluruh negerinya. Pegunungan Taebaek di daerah timur membentang sejajar pantai timur, sementara bagian baratnya dan selatan terdiri dari dataran rendah dan juga perbukitan. Untuk penambang melintang ketinggian menunjukkan perubahan elevasi yang lebih sering dan juga kurang ekstrim dibandingkan Oman. Nah, informasi tambahan dari dokumenter atau sumber visual lainnya juga menunjukkan bahwa Korea Selatan sendiri memiliki 4 musim yang jelas atau signifikan yang turut mempengaruhi aktivitas pertanian, budaya, dan juga cara hidup masyarakat yang ada di sekitar Korea Selatan. Nah, perbedaan utama antara Oman dan juga Korea Selatan ini terletak pada iklim dan juga pengaruhnya tentang bentang alam serta kehidupan yang ada di masing-masing negara. Oman sendiri yang terletak di kawasan subtropis kering di Semenanjung Arab dipengaruhi oleh sabuk tekanan tinggi subtropis dan juga arus laut hangat sehingga menghasilkan kondisi yang sangat-sangat kering. Sedangkan Korea Selatan sendiri yang berada di wilayah Asia Timur memiliki atau mengalami pengaruh angin muson dengan musim panas yang lembab dan juga musim dingin yang dingin kering. Nah, itulah perbedaan antara Korea Selatan juga Oman. Perbedaan posisi geografis juga berpengaruh pada iklim masing-masing negara. Pengaruh angin muson dan juga kondisi topografi merupakan faktor utama yang menyebabkan perbedaan iklim dan juga kenampakan alam di kedua negara tersebut. Oman sendiri cenderung memiliki kenampakan alam yang monoton dan juga kering, sementara Korea Selatan lebih bervariatif, hijau dan juga dinamis secara visual maupun ekologis. Baiklah, mungkin sekian video penjelasan nomor 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.